Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu memaparkan materi mengenai bumi dan antariksa. Seperti biasa, pada mata pelajaran Proyek IPAS untuk kelas 10 SMK Teknologi dan Rekayasa, bersama saya, Rohaini Nur Eli dari SMK Negeri 2 Cimahi. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan gerak bumi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gerak bumi terhadap letak geografis dan astronomi suatu negara. Perhatikan gerak planet berikut. Semua planet mengitari matahari dan semua bergerak, tidak terkecuali dengan planet kita, yaitu planet bumi. Gerak bumi yang pertama adalah rotasi bumi, yaitu peredaran bumi pada poros atau sumbunya. Jadi bumi bergerak berputar pada porosnya seperti yang terlihat pada gambar berikut. Akibat terjadinya bumi berotasi, yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni yang menghadap matahari dan yang membelakangi matahari. Pada bagian bumi yang menghadap matahari terjadi siang, dan yang bagian bumi yang membelakangi matahari terjadi malam hari. Akibat yang kedua dari terjadinya rotasi pada bumi, yaitu adanya pembagian waktu daerah. Adanya zona waktu di berbagai wilayah di dunia. Di Indonesia terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Perbedaan waktu dapat dilihat atau digambarkan pada gambar berikut. Kemudian, perbedaan waktu antara satu negara dengan negara lainnya bisa digambarkan pada gambar berikut. Contohnya, perbedaan waktu antara Jakarta dan London. Perbedaan waktunya kurang lebih adalah 7 jam. Jika di Jakarta jam 8 malam, maka di London adalah jam 1 pagi. Demikian perbedaan waktu yang diakibatkan karena terjadinya rotasi pada bumi. Akibat yang ketiga dari adanya rotasi bumi adalah gerak semu harian pada matahari. Dalam keseharian, kita menyaksikan matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah adanya pergerakan bumi dari barat ke timur. Yang keempat, akibat dari rotasi bumi adanya pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah berputaran jarum jam di sebelah bumi selatan dan berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara. Yang kelima, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan arah gerakan menjauhi pusat. Rotasi bumi juga menyebabkan
penggembungan di khatulistiwa, dan pemapatan di kedua kutub bumi. Selanjutnya, gerakan bumi yang kedua adalah revolusi bumi. Adapun yang dimaksud revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dapat digambarkan sebagai berikut. Bumi mengelilingi matahari. Kita sebut tadi adalah revolusi bumi. Akibat dari gerakan bumi mengelilingi matahari, yang pertama adalah adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Siang dan malam pada bagian bumi utara dan selatan akan berbeda dengan bagian bumi di garis khatulistiwa. Rata-rata di bagian khatulistiwa terbagi 12 jam. Sedangkan kombinasi revolusi dan sumber kemiringan bumi menimbulkan gejala alam pada frekuensi waktu siang dan malam. Semakin utara, semakin lama siang atau malamnya, begitupun yang paling selatan. Akibat selanjutnya dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Tadi kita mengenal gerak semu harian matahari karena rotasi bumi. Sedangkan karena revolusi bumi, gerak semu mataharinya terjadi seperti gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan matahari ini akan terlihat seolah-olah matahari bergerak dari utara ke selatan dan sebaliknya. Untuk menyinari bumi, lintasan pada gerak semu matahari disebut ekliptika. Gerak semu tahunan matahari ini adalah salah satu yang mengakibatkan adanya perubahan musim dan perbedaan lamanya siang dan malam. Ini semua karena posisi matahari yang berubah-ubah setiap bulannya. Akibat yang ketiga dari revolusi bumi adalah perubahan musim. Pada belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim yang berganti di setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sedangkan pada belahan bumi yang dilewati garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Akibat dari perubahan revolusi bumi yang keempat adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang pada setiap bagian bumi akan terlihat berbeda. Bumi bagian utara hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di bagian utara, begitupun bagian bumi lainnya. Yang kelima, adanya tahun kabisat. Tahun kabisat ini merupakan tahun yang memiliki jumlah hari sebanyak 365/4 hari, sehingga setiap 4 tahun sekali akan menjadi 366 hari. Demikian paparan mengenai gerak bumi dan akibatnya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.